Saya minta kilang ini segera dibangun, tapi sampai detik ini dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun nggak ada yang berjalan. Sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. 2021 ngebor di Blok Rokan, Jokowi pebisnis mebel bikin perusahaan dunia melotot. Ditulis oleh Manuel dari siwa.com. Siapa yang menyangka seorang Joko Widodo yang merupakan anak dari pengusaha mebel yang juga melanjutkan semangat usaha ayahnya sebagai bisnis mebel internasional bisa menjadi orang yang menggebrak perusahaan-perusahaan energi di dunia? Siapa yang menyangka seorang anak tukang kayu yang berkehidupan masa kecilnya sudah pernah digusur 2 kali bisa menjadi pemimpin bangsa ini dan sangat cemerlang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai poros terdepan dari perekonomian bangsa ini. Jujur saja dari awal ketika dia menjabat dan juga berkampanye saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta, saya memandangnya sebelah mata. Karena memang saya belum mengenal orang ini dan yang saya tahu dia adalah wali kota Solo yang memajukan Solo dengan kebijakannya yang humanis. Saya taunya hanya itu saja. Tapi beda Solo, beda Jakarta tentunya. Awalnya saya berpikir bahwa kompleksitas mengatur Jakarta dengan kompleksitas mengatur kota kecil bernama Surakarta tentu sangat berbeda. Berlatar belakang pebisnis, kok mau urus Jakarta? Mengurus Jakarta tentu berbeda dengan mengurus Solo. Butuh pemimpin yang cerdas, mampu memahami situasi, bisa bekerja dalam tekanan, dan gerak cepat. Awalnya saya tidak melihat Presiden Joko Widodo pada saat menjadi penantang Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli sebagai pemimpin yang cekatan. Waktu saya nonton debat Pilgub DKI Jakarta, apa mas saya melihat Jokowi ini tidak ada potongan menjadi Gubernur DKI Jakarta? Ya saya sih mau lihat saja dari jauh dan saya kaget kalau dia bisa menang. Bahkan di dalam kemenangannya bersama dengan Basuki Cahayapurnama yang saat itu dicap sebagai orang yang tidak baik. Sebenarnya isu sara juga sudah dilakukan kepada pasangan Jokowi dan Ahok saat Pilkada DKI Jakarta. Tapi tidak separah apa yang dikerjakan oleh pendukung Anies Baswedan di Pilkada 2017. Namun melihat 2 tahun Jakarta berubah dengan luar biasa oleh pasangan Jokowi dan Ahok, pemakaian mulai jatuh cinta dengan kota ini. Sempat ada pemikiran untuk buka usaha di Jakarta setelah bertahun-tahun meninggalkannya dari kuliah. Namun apa daya, belum kesampaian sampai sekarang. Bukan sulap apalagi sihir. Dalam waktu 2 tahun Jakarta berubah drastis, sehingga meninggalkan rasa penasaran bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memilihnya sebagai presiden pada tahun 2014. Dan akhirnya dengan bermodalkan menjual rasa penasaran warga negara Indonesia, Jokowi juga berhasil memenangkan kontes Pilpres 2014 dengan angka yang sangat tinggi, berbeda ketimbang Prabowo yang sudah kampanye selama bertahun-tahun lewat iklan. Yang benar kau merasa penasaran publik terjawab lewat kepemimpinannya di tahun 2014 sampai 2019. Jokowi membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan lewat kinerja menteri-menterinya pada saat itu Indonesia maju dengan pesat masuk ke negara G30. Bukan G30 yang dibikin filmnya di zaman Soeharto ya, film PKI itu. Dan di periode pertamanya dia merebut Freeport, perusahaan Amerika yang bercokol dan diberikan izin oleh menteri-menteri yang ada di era Soeharto. Dia merebut mayoritas saham Freeport. Pembangunan bukan Jawa sentris lagi namun Indonesia sentris. Di awal periode keduanya kelihatannya dia merasa kesulitan dan kewalahan menghadapi menteri-menterinya yang kebanyakan berbengong-bengong dan tidak bisa bekerja itu. Namun saat ini saya melihat bahwa ada perubahan dan progres yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia dalam membangun bangsa ini. Mungkin menteri-menteri di awal merupakan menteri-menteri yang diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya meskipun datang dari partai oposisi seperti Gerindra. Gak enak gue mau ngomong janji kontrak politik. Wacana reshuffle pun sudah diungkit oleh Presiden Joko Widodo saat dia marah di hadapan menteri-menterinya karena tidak memiliki sense of crisis. Sekarang saya melihat ada sedikit kemajuan, setidaknya dalam membangun dan membentuk kepercayaan publik bahwa negara ini adalah milik rakyatnya, bukan milik korporat. Juga kebanggaan yang dibangun perusahaan-perusahaan yang dibangun di Indonesia semakin lama semakin naik. Meski tidak masuk lagi menjadi top Global Fortune 500, Pertamina sebentar lagi akan mengambil Blok Rokan untuk kilang minyak baru mereka. Pada tahun 2021, Pertamina akan mengebor di 44 tempat baru. Dalam salah satunya yang paling keren adalah Blok Rokan dengan ketersediaan bahan bakar mentah yang begitu banyak. Sekarang saya agak males sih sebenarnya untuk membicarakan tentang Ahok, tapi mau tidak mau dia harus dimasukkan ke dalam orang yang memikirkan akan hal tersebut.
Saya takut nanti saya dicap sebagai orang yang memuja-muja Ahok. Tapi ya izinkan saya untuk mengatakan fakta saja. Keberadaan Ahok di Pertamina tidak mungkin lepas dari pengaruh Presiden Joko Widodo yang memposisikan Erick Thohir untuk memilih Ahok. Jadi kalau mau dikata, Presiden Joko Widodo memiliki mata elang yang bisa melihat dari jauh dan dari atas terhadap masa depan bangsa ini. Nanti kalau ini saya tidak bicara tentang Ahok, namun bicara tentang kejeniusan Presiden Joko Widodo. Bayangkan saja dalam sektor ekonomi dia bisa mengubah mata uang sebagai cenderamata. Saat ini semua orang melirik uang Rp75.000 yang dicetak secara terbatas bukan untuk diri alat tukar, namun untuk kenang-kenangan. Sehingga praktis uang negara jadi lebih banyak karena penerimaan uang yang begitu banyak dari rakyat yang bisa menukar Rp70.000 dengan lembaran mata uang yang baru. Jokowi itu jenius dalam berbisnis. Jadi saya sih tidak menyangka bahwa seorang pengusaha mebel bisa menjadi raksasa dan orang yang membuat guncang perusahaan-perusahaan besar dunia. Memang secara penanganan COVID-19 kita masih menunggu gebrakan Presiden dalam pengadaan vaksin dan juga pelaksanaan terapi plasma konvalesen yang bisa dikerjakan selagi vaksin masih diteliti. Namun saya percaya Jokowi mampu mengatasi hal ini. Buat salah satu komentator Diskus, jangan bilang lagi kalau mati aja pendukung Jokowi ya. Jadi bagaimana menurut Anda?